Baik, mari kita lanjutkan bagian kedua dari materi 8, yaitu aplikasi SDI untuk manajemen, yaitu untuk aplikasi yang ketiga yaitu Sistem Informasi Eksekutif atau SIE. Ya. Apa itu? Nah, Sistem Informasi Eksekutif atau SIE adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur atau unstructured. Jadi kalau saudara lihat ya di paling atas ini, nah, sistem informasi bisa mengkombinasikan antara sistem-sistem yang ada di perusahaan, ada sistem informasi pemasaran, informasi manufaktur, keuangan, dan akuntansi misalnya, dan sistem informasi SDM. Nah, ini akan digunakan oleh manajemen di dalam pengambilan keputusan di tingkat top manajemen. Namanya sistem informasi eksekutif. Nah, SIE ini berbeda dengan SPK. Ya, tabel berikut akan memperjelas apa perbedaan antara SIE dengan SPK. Nah, karakteristik dari SIE atau sistem informasi eksekutif adalah pertama, sistem ini dirancang untuk eksekutif puncak atau top management. Nah, data yang digunakan adalah kombinasi antara data internal dan data eksternal. Misalnya terkait dengan apakah perusahaan itu akan merger perusahaan lain atau akan mengakuisisi sebuah perusahaan lain gitu. Maka informasinya selain internal kita punya uang apa tidak, punya sumber daya apa tidak gitu kan. Eksternal juga begitu. Apakah perusahaan yang kita beli itu secara eksternal akan bisa memberikan manfaat lebih pada perusahaan atau tidak begitu. Jadi datanya bisa dua sumber. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Kalau yang SPK tadi memecahkan masalah setengah terstruktur. Kemudian untuk membantu merencanakan dan merumuskan strategik. Digunakan secara online oleh eksekutif, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data. Data apa yang diperlukan gitu kan. Karena semakin ke atas umumnya data yang diperlukan memang tidak lengkap ya. Maka dia bisa menyaring. Kemudian mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai ke data yang terkecil dalam sistem. Ya. Kemudian harus mudah digunakan, menggunakan tag grafik dan tabel yang mudah untuk dicerna. Jadi kembali ke tipe dari manajemen, biasanya kalau semakin ke atas manajemen itu atau manajer itu tentu akan memerlukan informasi yang ringkas ya, mungkin hanya dalam bentuk gambar ya, tabel-tabel yang mudah dicerna oleh mereka itu. Jadi tidak bisa membaca laporan yang tebal gitu ya, karena waktunya sangat terbatas. Ini karakteristik dari SIE. Kemudian sistem informasi eksekutif ini menggabungkan kemampuan MIS dan DSS. Jadi di eksekutif dia memerlukan informasi lengkap harian ya. Karena apa? Tadi kan katakan harus bisa menyaring data dan mengambil data yang sekecil-kecilnya. Berarti dia bisa mengambil data harian dari sistem informasi manajemen dan juga dari DSS. Dalam artian hasil yang diperoleh ketika manajer menengah itu melakukan pembuatan berbagai macam alternatif tadi itu bisa diakses oleh atau digabungkan oleh top manajemen dalam rangka untuk mengambil keputusan yang strategik gitu. Nah, targetnya tentu untuk memenuhi kebutuhan strategic manager targetnya. Sehingga tujuan dari AIS memungkinkan eksekutif untuk mengakses data tentang critical success factors. Jadi faktor-faktor penting untuk mencapai tujuan strategik perusahaan. Nah, oleh karena itu, karena dia mempunyai kemampuan untuk menelusuri data, baik internal maupun eksternal, dan menggabungkan menurut persepsi dari top manajemen dalam rangka untuk membuat keputusan strategik, maka itu syarat utama yang harus dipenuhi ketika
menyusun sistem informasi untuk eksekutif. Kemudian yang keempat, sistem pakar atau expert system gitu. Apa itu expert system? Sistem pakar atau expert system adalah sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Ya. Pertanyaannya begini, mengapa sistem pakar itu penting? Pertama, sistem pakar selalu ada di perusahaan, sementara pakar tidak selalu ada. Dan arti begini, seorang ahli di dalam produksi kah atau yang lain ya di perusahaan itu, ya dia terbatas. Ketika dia nggak ada di perusahaan, berarti keahliannya hilang. Ya. Tetapi ketika keahliannya itu diekstrak namanya. Jadi keahlian diekstrak itu diambil, kemudian masukkan ke sistem, maka kemampuan keahlian dari pakar tadi itu tertinggal di perusahaan dalam sebuah sistem. Sehingga ketika ada kepentingan untuk konsultasi gitu ya, maka cukup dilakukan oleh pengguna itu dengan komputer. Nah, komputer itulah yang didesain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari para pengguna. Nah, sistem disebut dengan sistem pakar. Kenapa? Karena sistem pakar itu dapat mengingat dan menyimpan pengetahuan yang sangat tidak terbatas dan tidak kena lelah. Sementara kalau pakarnya sendiri dibatasi oleh kemampuan, kelelahan, ya, waktu, dan sebagainya. Tapi kalau sistem pakar itu bekerja 24 sehari, 7 hari seminggu gitu ya, atau 30 hari, atau 31 hari dalam waktu 1 bulan. Dia bekerja tidak pernah mengenal lelah. Itulah disebut dengan sistem pakar. Baik. Lalu bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat komponen sistem pakar. Ini gambarnya saya kira sama ya. Ini di atas sama dengan yang di bawah ini. Kita sudah sedikit modifikasi saja di situ. Nah, sama dengan di atas modifikasi. Nah, cara kerjanya begini. Pemakai sistem pakar ya, itu berhadapan dengan komputer sebagai atau monitor sebagai interface. Interface itu maksudnya sebagai penghubung ya. Jadi proses memakai sistem dan konsultasi di situ. Nah, di komputer itu di dalamnya sudah desain sebagai sistem pakar. Itu apa itu? Harus ada inference engine. Jadi mesin yang bisa mengolah data-data knowledge base, data berpengetahuan tadi ya, yang isinya adalah memproses semua data kemampuan seorang ahli untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para pemakai. Kemudian yang ketiga adalah knowledge base atau database yang berpengetahuan. Apa yang dimaksud database berpengetahuan? Database berpengetahuan ini adalah database yang bisa selalu ditambah informasi baru. Ketika dia ditanya sesuatu yang tidak ada di dalamnya, dia akan mengatakan tidak tahu. Misal contoh sederhana begini. Pemakai mengatakan, gue mau ke kantor. Nah, di dalam knowledge base itu belum ada kata-kata gue. Ya, gue. Nah, lalu dia menanyakan, what is gue? Lalu kita akan masukkan bahwa gue itu sama dengan I, sama dengan saya, gitu ya. Aku, gitu. Maka begitu pemakai tadi menuliskan lagi, gue mau kantor, maka dia tidak bertanya lagi. Kenapa? Karena arti gue tadi sudah terserap di dalam knowledge base. Nah, bagaimana caranya? Begini, lakukanlah namanya knowledge acquisition. Jadi, pengetahuan para pakar ya atau dari dokumen itu diekstrak ke dalam knowledge base. Ya, diekstrak atau di acquisition namanya, diperoleh masuk ke sana sehingga selalu diupdate terus kemampuannya di situ, knowledge base itu. Ambil contoh,
Saya pernah baca sebuah buku, namanya buku judulnya adalah Management Information System. Ada salah satu BOK itu satu peristiwa nyata di Amerika di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu dia memiliki 2.000 pekerja yang setiap hari masuk. Kemudian ada satu klinik yang dipandu oleh hanya 2 orang dokter dan 2 orang perawat, itu pun gantian. Jadi kalau pagi satu dokter, kemudian siang sampai sore itu satu dokter lagi. Oke. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah selalu kekurangan waktu untuk meriksa ketika ada banyak pegawai karyawan yang sakit ringan, maksudnya sakit flu, pilek, dan sebagainya itu. Karena apa? Waktunya nggak cukup gitu. Nah, sehingga ciptakanlah suatu sistem, namanya sistem pakar untuk dokter tadi, dalam rangka untuk memeriksa itu. Nah, seperti apa bentuknya? Bentuknya begini. Kalau kita andaikan begini, saudara akan periksa dokter. Dokternya dokter ahli lagi, begitu kan? Nah, antrinya berapa? Anda datangnya terlambat, antri nomor 100. Saudara sudah bisa bayangkan, kira-kira kalau dokter prakteknya buka jam 5, kira-kira kapan dapat giliran? Mungkin jam 10 atau jam 11, bahkan jam 12 malam gitu ya, baru gitu ya. Nah, lalu apa yang dilakukan ketika kita periksa? Baik, begitu pasien datang ke dokter, biasanya langsung diterima oleh petugas, mungkin yang membantu di situ bisa suster atau apa begitu, atau perawat begitu. Nah, pertanyaan pertama atau yang dilakukan pertama kali apa itu? Selalu ngukur tensi ya. Tensi. Jadi tensi diukur, kemudian panas, suhu, dan sebagainya itu diukur di sana itu. Setelah itu, dia dapat nomor urut sekian, lalu duduk menunggu giliran. Nah, begitu sampai ke dalam, apa yang dilakukan? Pertama kali ketemu dokter. Dokternya akan investigasi tentang penyakitnya. Apa yang dirasakan, penyakitnya apa, dan sebagainya itu. Memerlukan waktu sekian menit, kira-kira sekitar 3-4 menit atau 5 menit ya, untuk menyampaikan keluhan-keluhan apa yang dirasa oleh pasien itu. Nah, kemudian dokternya bilang, oke silahkan ke tempat tidur, nanti di sana diperiksa gitu kan, diperiksa pakai stetoskop misalnya gitu kan, atau yang lain ya. Nah, itu rutin begitu. Setelah selesai, kemudian duduk di situ, kemudian menunggu resep. Nah, kira-kira satu pasien butuhkan minimal 10 menit sampai 15 menit. Nah, kalau misalnya saudara antri ke 100, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk itu? Gitu. Nah, ini yang umum gitu. Nah, maka di perusahaan itu menciptakan sistem pakar ini. Gimana sistemnya? Sistemnya adalah didesain dengan model semacam ini, seperti gambar ini ya, sistem pakar ini. Dengan cara bagaimana tadi? Ekstraklah semua kemampuan dokter itu ke dalam knowledge base. Misalnya kalau penyebab penyakit pusing itu apa, misalnya itu kurang darah seperti apa, pilek itu apa dan sebagainya. Di situ sudah muncul di sana. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Itu datanya ada di sana. Jadi kalau sakit ini perlakuannya begini, penyakit ini perlakuannya begini, itu semuanya masuk ke dalam knowledge base di situ. Nah, kemudian data dalam knowledge base itu dirangkai dalam bentuk software program ya, yang disebut dengan inference engine. Ada mesin yang bisa menghubungkan antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, lalu kembali ke tadi, bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah ketika pasien itu datang ke tempat periksa, dia cukup setelah periksa oleh oleh petugas atau mungkin perawat ya, atau suster begitu kan. Lalu sudah tahu tensinya berapa gitu kan, tensi berapa dan sebagainya. Nah, lalu dia pemakai itu menghadap satu komputer, menghadap monitor begitu. Lalu dia mengisi apa yang diminta oleh sistem itu, namanya interface. Jadi di situ isi nama pasien. Kalau sudah ada nomor pasiennya nomor berapa, tulis itu. Nomor pasien, nama sudah lengkap semuanya. Lalu
eh, isian baru, misalnya berapa tensinya, tulis dari hasil yang dicek oleh suster tadi, masukkan ke situ. Kemudian apa yang dirasakan, tulis ke sana, ada bentuk checklist gitu ya. Dari kepala sampai kaki itu apa yang dirasakan begitu kan? Semuanya masuk ke dalam sistem. Nah, setelah itu baru di-print. Ya, di-print. Nah, berarti pasien itu menunggu sudah mempunyai identifikasi tentang kondisi tubuh apa yang dirasakan begitu. Langsung print gitu kan, sambil nunggu giliran. Nah, begitu waktunya tiba mereka untuk periksa, dia masuk ke tempat periksa gitu. Nah, di sana sampaikan oleh dokternya, ini dok, hasil dari identifikasi penyakit saya ini. Dokternya cuma bilang begini, selain yang saudara sudah tulis di situ, apakah ada yang masih kurang atau dirasa masih ada yang kurang yang tidak ada dalam checklist itu? Ternyata sudah nggak ada gitu ya, nggak ada gitu. Nah, kalau nggak ada berarti sudah langsung dokter nggak tanya lagi, langsung periksa di situ, periksa sudah tahu semua dokter kira-kira apa yang harus dilakukan, maka setelah periksa langsung tulis resep. Maka yang tadinya perlu 10-15 menit, ini cukup dengan 3-4 menit selesai. Nah, itu sistem pakar. Jadi dia membantu konsultasi di sana. Sehingga dokter yang menangani jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya dengan sistem yang manual. Itulah sistem pakar. Nah, sistem ini memang baru diterapkan pada kalangan terbatas, tetapi sudah bisa digunakan di bidang keuangan, di bidang SDM, ya, di bidang penilaian kinerja dan sebagainya. Semuanya sudah dapat digunakan untuk itu sistem ini. Tentu masih sangat terbatas, sehingga di dalam ya yang lain saya kira ini saya lewatin aja, ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, nah ini jadi sistem kelebihannya apa? Pertama adalah memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk manajer. Kemudian memberikan solusi tepat waktu, pelayanan konsumen lebih baik karena lebih cepat tadi, menyimpan pengetahuan di organisasi. Artinya ketika sudah punya sistem pakar itu, maka keahlian atau pengetahuan dan keahlian dari pakar itu sudah tertinggal di perusahaan, di dalam satu organisasi. Jadi tidak kemana-mana. Ini kelebihan dari sistem pakar. Namun, kelemahannya adalah sistem pakar itu hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten. Artinya, yang betul-betul konsisten itu artinya kalau 1 plus 1 sama dengan 2, nah berarti ya konsisten itu. Kalau penyakitnya ini penyakit A, maka solusinya adalah penanganan A, penanganan B dan seterusnya. Itu konsisten namanya. Kemudian yang kedua, sistem pakar tidak dapat menangani hal yang bersifat judgement. Nah, maka tadi sampaikan tadi untuk mengatasi kelemahan itu, ketika sistem pakar sudah muncul, kemudian dibawa ke dokter, dokter menanyakan apakah ada perasaan lain yang belum tercover di dalam sistem itu. Nah, itulah judgment-nya di situ. Artinya masih juga memerlukan judgment, tidak semata-mata hanya hasil dari sistem pakar. Kemudian yang ketiga, format knowledge base sistem pakar terbatas dan aplikasinya masih sangat terbatas. Tapi tidak untuk kemungkinan saat ini sudah sangat banyak sistem yang dipakai untuk ini. Dalam bidang keuangan, dalam pasar uang, pasar modal, ya, semuanya sudah menggunakan konsep-konsep semacam ini. Baik, itulah yang keempat, yaitu sistem pakar. Kemudian yang kelima, sistem otomasi kantor atau office automation system. Jadi dalam hal ini, sistem informasi yang berbasis telekomunikasi. Jadi kembali ke pengertian dulu telekomunikasi sebelumnya, ya, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, bisa dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individu, grup-grup kerja, dan juga organisasi-organisasi. Jadi dalam suatu perusahaan itu, setiap informasi, bahkan dokumen, semuanya sudah bisa digunakan sistem yang berbasis automatic, ya, sistem. Namanya Office Automation System, ya. Baik. Nah,
Tipe-tipenya macam-macam di situ. Paling tidak kalau kita identifikasi, ada 4 sistem otomasi kantor. Pertama adalah sistem komunikasi elektronik. Kemudian yang kedua, sistem kolaborasi elektronik. Yang ketiga, sistem publikasi dan pengolahan image secara elektronik. Dan yang keempat, sistem pengelolaan kantor. Jadi masing-masing ada contohnya. Kalau sistem komunikasi elektronik ada email, ada voicemail, ada faxmail, ada BBS yaitu Bulletin Board System. Kemudian kalau kolaborasi secara elektronik misalnya kita gunakan teleconference atau telecommuting gitu ya. Kemudian sistem publikasi dan pengolahan image ada desktop publishing. Jadi setiap saat kita akan membuat satu flyer atau informasi tertentu ya yang akan kita informasikan kepada para anggota organisasi gitu ya. Kemudian electronic document management, jadi kita sudah mendokumentasikan semua dokumen dalam bentuk e-filing. Jadi maksud saya file dalam dokumen dalam bentuk file. Jadi tidak perlu harus menyimpan dalam bentuk dokumen kertas. Kemudian ini akan terekod ya, terekod di indeks sehingga ketika kita membutuhkan itu sangat mudah. Bahkan tempat menyimpan secara fisik dokumen itu bisa di tempat lain bukan di kantor itu. Tapi secara elektronik kita sudah mempunyai data ini. Kemudian ada presentation grafik dan juga multimedia presentation. Nah, ini memang dilengkapi secara baik ya oleh perusahaan kalau kita sudah menggunakan sistem otomasi kantor. Kemudian yang keempat adalah sistem pengelolaan kantor itu bisa pakai desktop aksesoris dan juga electronic scheduling. Nah, masing-masing kita bahas secara cepat saja. Yang pertama, sistem komunikasi elektronik, yaitu sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi di antara individu, grup kerja, dan organisasi. Misalnya email, voicemail, faxemail, dan bulletin board system. Jadi, data-data, surat menyurat, ya, atau konsep-konsep yang bisa di-share kepada semua anggota organisasi atau tim manajemen itu bisa menggunakan email. Tidak perlu harus di-print, dicetak, gitu ya, tidak perlu. Jadi email kemudian bisa dipelajari. Misalnya implementasinya ketika kita meeting, rapat itu biasanya pada waktu awal meeting kita belum punya bahan. Kenapa? Karena bahan dibagikan ketika meeting gitu. Tapi dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik, bahan materi meeting itu bisa di-share terlebih dahulu sehari 2 hari sebelumnya sehingga ketika rapat atau meeting itu dia sudah mempunyai konsep tentang apa yang harus dilakukan di dalam meeting itu. Sehingga usulan-usulan akan muncul di situ, jadi tidak perlu harus membaca dari awal gitu. Kenapa? Karena kita menggunakan email. Bahkan konsep tentang telekomunikasi ini pun kita bisa menggunakan media lain yaitu intranet ya dalam rangka untuk menghubung-hubungkan ini begitu. Kemudian yang kedua apa? Sistem kolaborasi elektronik ya. Jadi tidak sebatas pada pertukaran elektronik, tetapi juga bagaimana informasi atau pesan digunakan untuk bekerja bersama. Misalnya, ada rapat bersama, bekerja menyelesaikan suatu masalah bersama, atau pengajaran jarak jauh untuk belajar bersama, gitu ya. Misalnya kalau di sekolah mungkin ya, perguruan tinggi misalnya, kita bisa menggunakan ini. Ya. Nah, yang termasuk SKE, sistem kolaborasi elektronik adalah ini, satu, namanya teleconference. Ya, teleconference. Jadi konferensi menggunakan suara dan video secara interaktif di antara peserta konferensi yang berada di tempat-tempat yang terpisah. Barangkali dulu kalau saya jelaskan agak susah gitu karena belum pernah dipaksa orang menggunakan ini. Tapi saat ini telekonferensi itu mudah sekali ya. Dengan cara apa? Dengan cara telekonferensi jarak jauh itu jadi perkuliahan di satu tempat kemudian orang lain yang dengarkan tempat lain.
Nah, barangkali kalau pada masa COVID itu penggunaan beberapa alat namanya Zoom misalnya gitu ya, Zoom, itu kita bisa rapat bersama, kemudian bisa meeting bersama gitu kan, membahas sesuatu secara bersama, kuliah dengan menggunakan konsep itu, bahkan seminar dengan media itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai telekonferensi dengan ongkos yang sangat murah begitu. Dulunya mahal gitu ya. Jadi kalau telekonferensi yang dilakukan zaman Pak Harto dulu gitu ya, itu menyewa satelit. Ya, 1 jam sewanya bisa ratusan juta bahkan miliar gitu ya untuk komunikasi antara Pak Harto dengan para petani ya misalnya dalam rangka Kelompen Capir ya kalau saudara ingat zaman menterinya Pak Harmoko. Nah, itu telekonferensi gitu ya. Nah, gambar ini seperti ini gambarnya. Ini katakanlah di satu tempat ada berapa kelompok, kemudian dosennya atau mungkin pimpinan perusahaan di tempat lain ya. Sehingga di tempat lain juga ada semacam ini, yaitu saling berkomunikasi, semuanya dapat melihat masing-masing. Ini telekonferensi. Kemudian yang kedua adalah telekommuting. Jadi kolaborasi elektronik yang digunakan oleh pekerja yang bekerja dari jarak jauh dengan kantornya, misalnya di rumahnya sendiri tanpa harus datang ke kantor. Jadi telekommuting itu bekerja di rumah, dari rumah itu, tapi untuk kepentingan kantor. Artinya dalam kondisi yang sekarang saya kira sangat banyak ya work from home itu ya. Tetapi zaman dulu ya, ketika perusahaan itu menggunakan tenaga ahli, katakanlah tenaga seorang desainer gitu kan. Dia tidak harus ke kantor, tapi dia kerja di rumah, tapi hasilnya langsung dikirim. Penulis ya, atau desain dalam bidang pakaian misalnya gitu kan. Dia kerja di rumah di sini ya, di rumah kerja sendiri mandiri begitu, hasilnya dikirim ke perusahaan. Bahkan kalau membahas masing-masing bisa pakai telekonferensi gitu. Nah, itu namanya telekommuting. Baik, kemudian yang ketiga, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, yaitu sistem publikasi elektronik, penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak, bisa teks, bisa gambar, atau image. Ya, yang termasuk ini misalnya ada desktop publishing. Jadi bagaimana kita mempublish apa-apa yang memang perlu diinformasikan kepada semua anggota organisasi. Kemudian ada Electronic Document Management atau EDM. Ini menggunakan file secara elektronis. Jadi semua data dalam bentuk dokumen elektronik, sehingga ketika kita membutuhkan itu sudah ada indeksnya, akan sangat mudah untuk kembali menyampaikan. Lalu presentation grafik, setiap perusahaan pasti menggunakan konsep ini kan ya. Jadi pada waktu meeting tentang satu masalah penjualan kah, masalah SDM, production atau yang lain, atau masalah keuangan begitu, ini bisa dilakukan presentasi secara grafik. Bisa ketemuan langsung atau barangkali bertemu menggunakan media elektronik yang lain. Dan multimedia presentation agar bisa menarik ya, tidak sekedar hanya menggabungkan atau menyampaikan tulisan saja, tapi bisa juga dalam bentuk multimedia, suara, gambar, video, audio gitu kan, dilengkapi dengan alat-alat yang canggih sehingga nyaman untuk dilakukan presentation begitu. Oke. Dan yang terakhir adalah sistem pengelolaan kantor. Jadi sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas kerja mereka. Misalnya desktop aksesoris. Jadi alat-alat lengkap semuanya, kalkulator, kalender, jam, notepad, nomor telepon, dan daftar janjian, itu semua sudah terrekod di dalam sistem komputer di gambar ini. Sehingga ketika kita akan melakukan pekerjaan apapun, semua sudah ada di sini. Jadi tidak usah kemana-mana, nggak usah mencari ke laci dan sebagainya. Ya, zaman dulu ketika kita mulai kerja itu harus ambil dari laci, dari almari, keluarkan untuk dilakukan pekerjaan. Tapi dengan menggunakan desktop aksesoris, maka semua pekerjaan tadi tinggal klik sehingga diperlukan waktu yang sangat pendek. Kemudian yang kedua adalah electronic scheduling, membantu pemakai sistem untuk mengatur schedule kerja. Jadi misalnya perusahaan menerapkan schedule, job schedule misalnya gitu kan. Nah,
jadwal yang terkait dengan aktivitas pimpinan misalnya. 1 bulan itu kira-kira mau kemana saja gitu. Apa saja yang dilakukan. Nah, di situ sudah terekod dalam sistem. Misalnya, direktur pemasaran itu punya tugas mulai dari hari Senin jam sekian sampai sekian kemana, sekian sampai sekian kemana, ada acara apa, dan seterusnya itu. Selasa seperti apa, Rabu seperti apa, itu sudah dibuat dalam waktu yang lama, misalnya sebelumnya, sebelum terjadi gitu kan. Jadi setiap schedule kerja yang akan dilakukan itu tertulis ke dalam sistem namanya electronic scheduling. Semua orang begitu ya. Sehingga ketika direktur utama meminta sekretarisnya, tolong sediakan waktu untuk kita meeting yang semua anggota bisa ikut meeting. Kalau di sistem yang manual hanya telepon biasa, biasanya kan telepon. Sekretarisnya telepon direktur pemasaran, Pak ada waktu kosong tanggal sekian hari apa? Tulis, hari Rabu jam sekian, Kamis jam sekian, seterusnya. Lalu telepon lagi manajer produksi. Kita akan ada meeting jam tanggal sekian sampai sekian. Apakah Bapak punya waktu kosong? Tulis. Nah, lalu sekretarisnya akan menggabungkan itu. Cari semua itu. Ternyata susah untuk mencarinya. Untuk mencari yang kosong susah. Tetapi dengan electronic scheduling ini, karena semua sudah masuk ke dalamnya schedule kerjanya, maka kita bisa dengan mudah hanya untuk klik aja di komputer. Jadi sekretarisnya hanya menanyakan, cari waktu yang semua anggota organisasi, semua tim manajemen itu kosong, tidak ada pekerjaan. Nah, ternyata ketemu hari Kamis jam 2 sampai jam 4 semuanya bisa. Maka kemudian hari Sabtu jam sekian sampai sekian, jam hari Selasa jam sekian sampai sekian, tanggal sekian. Nah, itulah yang diserahkan kepada direktur utama, sampaikan bahwa ini waktu yang kosong. Maka direktur akan memutuskan bahwa hari Kamis jam sekian kita ada meeting selama 2 jam. Nah, maka sekretaris akan memberi informasi bahwa keputusan bahwa pelaksanaan meeting dilakukan jam 2 hari Kamis. Nah, maka tugas dari sekretaris akan jauh lebih mudah. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana STI atau Sistem Teknologi Informasi itu membantu manajemen di dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ini ada bahan diskusi yang harus Anda kerjakan ya, yaitu hanya ada 4 pertanyaan saja. 4 pertanyaan yang Anda kerjakan dari hasil diskusi kita di depan tadi, saya kira sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Walaupun saudara juga masih boleh menggunakan dan mungkin bahkan wajib ya mencari sumber referensi yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi ke-8. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.